Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di perikop yang baru di Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 5 dengan perikop tugas Bezaleel dan Aholiab. Dalam perikop ini saya berikan judul Keindahan yang Memuliakan Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan memenuhi dia dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keahlian, supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga, dengan mengasah batu permata yang akan ditata, dengan mengukir kayu, dan dengan melakukan berbagai pekerjaan." Saudara yang terkasih, Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 5 menyingkapkan sesuatu yang sering kita abaikan dalam ibadah, yaitu keindahan. Tuhan memilih Bezaleel memenuhi dia dengan roh Allah, bukan hanya dengan hikmat dan pengertian, tetapi juga dengan keterampilan artistik, yaitu kemampuan mengolah emas, perak, tembaga, batu permata, dan kayu. Ini adalah deklarasi ilahi bahwa ibadah bukan hanya soal fungsi, melainkan juga keindahan yang mengekspresikan kemuliaan Sang Pencipta. Manusia pada naturnya memang diciptakan untuk menyukai keindahan. Kita tertarik pada simfoni warna, harmoni suara, keseimbangan bentuk, dan keagungan karya. Itu bukan sekedar preferensi estetika. Itu adalah jejak gambar dan rupa Sang Seniman Agung di dalam diri kita. Saudara, kita menyukai keindahan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang maha indah. Dan keindahan yang sejati selalu mengarah kembali kepadanya. Menariknya, ketika Tuhan membangun pusat ibadah Israel, Ia tidak hanya memerintahkan agar segala sesuatu berfungsi, tetapi juga agar semuanya indah. Tabernakel harus rapi, simetris, penuh motif, bermaterial terbaik. Ini mengajarkan bahwa ibadah yang benar selalu memadukan fungsi dan keindahan. Bukan hanya benar secara teologis, tetapi juga indah secara estetis. Bukan hanya tepat, tetapi juga menyentuh hati. Karena itu keindahan bukan bonus dalam ibadah, saudara. Keindahan adalah bagian dari ibadah. Dan keindahan membutuhkan skill. Bezaleel tidak dipilih secara acak dan tanpa tujuan. Ia dipilih karena dianugerahi keahlian. Roh Allah tidak hanya mengurapi nabi dan imam, tetapi juga seniman dan pengrajin. Ini menunjukkan bahwa keterampilan adalah bagian dari kesalehan dan bahwa pelayanan seni dalam ibadah membutuhkan orang-orang yang mengasah kapasitas, bukan yang asal melakukannya. Sebab itu, kita tidak boleh meremehkan keindahan dalam ibadah. Musik yang rapi, visual yang tertata, dekorasi yang indah, liturgi yang harmonis. Semua ini bukan sekedar estetika. Ini adalah bentuk hormat kita kepada Allah. Justru ketika kita memandang enteng keindahan, kita sedang memandang enteng salah satu sifat Allah yang Ia nyatakan dalam ciptaan dan dalam ibadahnya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita selama ini memandang keindahan sebagai bagian penting dari ibadah atau hanya sebagai tambahan yang tidak terlalu penting atau tidak perlu? Biarlah renungan ini mengingatkan kita bahwa Allah memanggil kita bukan hanya untuk hidup benar, tetapi juga untuk menciptakan yang indah. Karena keindahan yang sejati selalu menuntun hati untuk bersujud kepada Dia yang adalah sumber segala keindahan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai pagi ini, kami yakin dan percaya karena kami punya Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan
untuk pagi hari ini, di mana kami telah mendapatkan renungan yang baru, firman Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema yang baru, sehingga kami dapat melakukannya dalam setiap praktek kehidupan kami. Biarlah dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus yang memampukan kami, mengajari kami, menuntun kami untuk melakukan, menghidupi firman Tuhan ini dalam praktek kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga menyerahkan aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pagi, siang, sore sampai malam hari, biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.